Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu pagi kita menjelang hari agak tarang seperti itu. Kita manfaatkan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, siap-siap menyandang di pada kenyang. Contoh, tapi tidak seluruhnya. Hadis dari Abu Barzah, hadis sahih. An Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Abu Barzah al-Aslami beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazal, tidak akan bergeser dan tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat yaumul qiyamah hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Mudah-mudahan dalam waktu yang sedikit ini bisa selesai kita tuntaskan. Awak sampai jam berapa, Bu? Ya, biasanya ngaji kan siap maghrib, bati isya, jale, alarm isya mau berhenti, mau berhenti tu. Oke, suruhku jam 6 lewat, 2 balik berada. Dosa dulu. Baik, sampai suruh kau berhenti. Lamu mana kau kasihan ibu-ibu nantinya. Panik pegang udah biasa. Tidak akan bergerak, tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat. Hari kiamat, nak pesantren ada ya? Mana? Ya, perwakilan boleh mau. Oh, masya Allah. Oh, ada ya? Solehah. Laki-laki nggak ada perwakilan. Ya biasanya kalau ada belajar libur bahasa, misalnya kan tak bisa ikut dong. Ada juga itu. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Persoalan itu adonyo didapat di dunia, penyelesaian nanti di akhirat. Yang pertama sekali kata Rasul, yaitunya an umrihi, tentang umurmu. Jadi umur yang dititipkan Allah ke awak, sadar selawat para umur, gitu. Umur kita itu Allah nanti akan minta, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba itu di hari kiamat. Karena itu bahasanya la tazalu ma qadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan persoalan satu umur yang dititipkan Allah kepada kita. Ya 60, 70, 50, 30, ada, semua itu akan diminta, akan dihisab. Makanya kata Rasul, khairun nas, manusia yang baik itu, jadi manusia yang baik itu dalam agama, dalam Islam adalah dia umurnya panjang umurnya, kemudian wahasana amalihi, banyak kebaikannya. Untuk aku umur panjang kalau tidak ada kebaikan, itu menyembah sesuatu itu katanya Yehova. Tapi umur panjang diberikan Allah, dititipkan Allah, banyak kebaikan. Nah, tentu membuat kebaikan tentu di dunia kok, karena tidak ada tempat yang lain. Di satu-satunya tempat untuk berbuat kebaikan atau keburukan ya di dunia ini. Makanya ad-dunya darul amal. Ad-dunya itu, dunia itu tempat berbuat, beramal. Al-akhirah darul jazaa, akhirat tempat pembalasan. Jadi ternyata Bapak Ibu hadirin,
pagunola umur awak ala elo. Kalau awak ala pensiun bah, aja terlalu banyak mana di rumah saji salah. Kok mati di rumah saji itu dah ada di rumah awak mati saja. Tapi kita meninggal dalam kebaikan. Itu yang perlu dulu. Kan banyak itu kita lihat itu, ada yang sedang baca Al-Quran, ada yang sedang sujud, ada yang sedang intikaf di masjid, duduk, ada yang sedang apa kan, manfaatkan. Tidak usahlah terlalu banyak di muka TV itu lagi. Kenapa? Karena nanti setiap televisi yang keluar siarannya itu, mata kita nanti akan dihisap, akan dipertanggungjawabkan. Ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak akan lepas itu. Tidak akan lepas. Jadi ada malaikat terserahlah apa bahasanya, malaikat raqibun atid. Kita selalu dipantau. Jadi manusia yang terbaik itu dalam pandangan agama adalah umurnya panjang dan amal kebaikannya banyak. Itu yang penting. Masalah umur. Jadi umur ini ternyata tidak lepas begitu saja, gratis kita memakainya. Tapi nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Maka isilah Bapak Ibu, mungkin siap sholat tuh kalau tidak ada wirid awasiko siap sholat, tidak usah pulang dulu. Baca Al-Quran. Lapanik baca Al-Quran beko zikir. Sunnah zikir kok, sholat sunnah loh, banyak sholat sunnah tuh. Ada sholat awabin namanya antara maghrib dan isya. Tapi tidak usah ngomong-ngomong, tidak usah kecil-kecil dulu. Kamu takari dulu tuh, tidak usah. Boleh otak kamar-kamar. Dah. Jadi sholat awabin tuh 6 rakaat itu menjelang isya itu luar biasa itu. Atau sholat sunnah taubat itu terserah. Banyak yang bisa kita lakukan. Lepasnya itu awalnya dasar dulu. Sudah itu kok baca Al-Quran. Karena nanti umur kita itu nanti akan dihisap, dipertanggungjawabkan. Tidak lepas. Satu. Yang kedua, tidak akan bergerak dan bergeser kaki seseorang hamba di hari kiamat sebelum menyelesaikan kata Rasul an malihi, harta yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dalam kajian ilmu tauhid, manusia itu tidak ada hak milik. Yang ada hanya hak pakai. Semuanya adalah titipan dari Allah. Nah, silakan manfaatkan, silakan pakai. Nih kata Allah, pakailah. Tapi ingat, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya, akan dihisap. Satu walahnya yang ada di rumah awak itu akan dihisap nanti. Satu walahnya, sampai tidak akan lepas. Tak ada ceritanya ini. Semuanya yang ada, bahkan dalam organ tubuh kita ini juga akan dihisap. Bapak Ibu ingin hafal surah Yasin? Ada 7 sajadah. Di sini ada sajadah ya. Ya tadi kan ada yang bilang saya udah bawa pulang. Tapi kalau dikasih tahu kan bisa kita sajadah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Harta itu ada 2. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Dari mana itu berarti sumbernya, cara pendapatannya. Penting itu. Oh, punya kendaraan, dari mana dapat? Dibeli, uangnya bagaimana? Kita punya handphone, kita punya baju, kita punya sepeda, kita punya piring, itu punya makanan. Saldonya nanti akan dihisap. Dari mana dapat? Kamari pagunuan. Wa inam faqahu. Ini kadang-kadang pendapatannya lain tapi pagunannya kurang, atau manfaatnya lain tapi sumber pendapatannya tidak benar. Makanya konsep dalam Islam itu halal thayyibah. Jadi bukan halal saja, ada thayyibnya. Bukan baik saja, tapi ada halalnya. Jadi lengkap di situ. Makanya penting bagi kita. Kalau kita punya handphone itu nanti akan dihisap. Satu isinya dan apa saja yang kita serah, yang kita kirim.
atau ada fitnah, ada ghibah, ada video-video yang tidak bagus, atau mungkin mencikar orang, saya kata di dalam handphone itu nanti akan dihisap. Cari cemari yawaku akan dihisap, tidak akan lepas. Maka harta seluruhnya titipan Allah, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Jadi kalau jauh hawa, baik ke rumah saji, pakai motor, karena nanti motor itu akan dihisap nantinya. Aku tidak pernah dibawa ke rumah saji itu. Paling-paling dibawa baik ke saksanya. Semuanya nanti akan menjadi saksi. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita sampai ke pengadilan Allah, karena pengadilan Allah itu sangat luar biasa, keadilan yang tingkat tinggi, tidak ada yang lain. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapat yang terbaik dalam pandangan Allah. Apalagi bulan Ramadan sekarang, pintu-pintu keberkahan terbuka selalu untuk hambanya. Manfaatkan Allah sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pertama umur, yang kedua harta. Harta itu hati-hati jangan sampai kita salah mempergunakannya. Hati-hati ya Pak, jangan sampai salah dalam proses pendapatannya. Karena nanti semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi orang yang banyak hartonya, mungkin mobilnya ada 2-3 HP, itu lebih berat, lebih lama hisapnya ketimbang yang punya mobil satu. Orang yang punya mobil satu lebih lama perhitungannya, hisapnya ketimbang yang punya motor saja. Begitu terus ke bawah. Jadi semakin banyak titipan Allah kepada kita, pertanggungjawabannya juga semakin banyak. Sama saja laporan-laporan kan kayak gitu, tingkatan-tingkatan laporan itu kan berbeda-beda di kantor, di mana saja gitu kan. Kalau banyak, ya banyak, enggaklah laporan kita. Nah, jadi oleh itu hadirin kaum muslimin, mari sama-sama kita manfaatkan semua titipan Allah itu. Jangan sampai kita salah mempergunakannya. Ya, mungkin kalau ada orang-orang minta-minta infak, jelas kalau minta-minta infak itu, minta-minta sedekah itu untuk maksiat, tidak perlu lagi ya. Nah, mana tahu kayak gitu. Anda pemuda untuk bapak mabuk, kan? Membuat yang tidak benar, Anda usah dikasih. Mohon maaf, qaulun ma'rufun itu nanti bahasanya. Ucapan yang baik, wa maghfiratun dan permohonan maaf khairun itu lebih baik. Maaf ya Pak ya, insya Allah mungkin lain kali bisa dibantu. Tidak usah diapain orang itu. Kalau tidak setuju, tidak mau membantu, tidak mau memberi, bilang saja baik-baik. Maaf ya Pak, mungkin lain kali insya Allah. Gitu. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Hadirin kaum muslimin, jadi ternyata masalah harta itu akan diminta pertanggungjawaban, dan harta dua depan belakang. Dari mana didapat, kemana dipergunakan. Maka carilah harta itu dengan sebaik-baiknya. Jangan memakai prinsip hati gote. Aduh, terus halal haram hantam tarwih, tidak boleh. Tapi pakailah konsep halalan thayyiban. Islam telah membimbing. Manfaatkanlah elok. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yang penting tidak memberi mudarat, tidak memberi bahaya, dan tidak ada efek terhadap kebaikan-kebaikan dari yang kita lakukan itu. Nah, itu namanya kehati-hatian dalam memberikan sesuatu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi harta. Yang kedua, yang ketiga lagi, yang ketiga dalam pandangan Rasul. Ini hadis dalam kitab Tarhib wa Tarhib Nasaruddin Al-Albani. Itu dijelaskan.
Yang ketiga, tidak akan bergerak dan bergeser kaki seseorang hamba nanti di akhirat sebelum dia menyelesaikan anjasmihi, jasad yang dititipkan oleh Allah. Itulah makanya di awal tadi disampaikan umur panjang. Kadang umur mulai panjang awak sehat, tapi malih tidak namuh datang ke rumah saji. Karena bunuhnya badan sehat itu apa? Kalau sakit-sakit awak kan susah jadi badan. Sakit awak minta sehat, ini sehat lado. Tidak juga datang ke masjid. Itu kan luar biasa kedurhakaannya itu. Sebenarnya ibadah itu untung ruginya tidak ada bagi Allah. Tidak ada. Lain seluruh penduduk langit ini durhaka semuanya, Allah tetap akbar. Tidak ada pengaruhnya. Dan manfaatnya siapa? Bagi manusia itu sendiri. Makanya in ahsantum li anfusikum. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirinya. Maka kembali loh. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat dosa dan kesalahan itu babaliah untuk dirimu juga. Jadi kalau di Minang namanya bak manampi ayah diulang. Nan kata baca muku waju. Jadi untung ruginya bagi Allah tidak ada, bagi Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi 110 bagian akhir itu bahwa siapa yang ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhannya, maka dia harus beramal soleh. Jadi kata kuncinya adalah amal soleh, kebaikan di situ. Tidak ada lain dari itu. Bila awak bisa beramal soleh itu semasa diberikan hidup. Lima itu di dunia kau. Jadi ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Karena perjalanan awak itu panjang. Awak ini sampai perjalanan yang keempat baru episode sampai. Ini ada 3 balik. Berapa tinggal itu? Berapa? 9 leh. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari, alam dunia ini Pak. Jadi proses awak pun ada yang bertahan lama loh. Sesudah itu alam sakarat, siap itu alam maut, siap itu alam barzakh. Seluruh manusia yang telah meninggal, mulai dari daripada Nabi Adam sampai terakhir mungkin kabatang di kuburan, itu berada di alam barzakh. Karena ada dalam Al-Quran surah itu, surah Ar-Rahman itu. Dinding, batas yang membatas antara apa? Antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Padahal lampunya di alam barzakh luar biasa lampunya. Tuh dia sampai kini hari kiamat ini. Sejak mulai daripada dunia diciptakan, sejak Nabi hijrah saja sudah berapa itu? Imam Ali dulu menetapkan tanggal kelahiran hijrah kinilah 1000 ampe atui ampe 20 ampe hijrah. Kalau tahun Masehi ini lah 2023 lah 2000 tahun. Aduh dia kan, apalagi kalau saja bumi kau diciptakan, berapanya itu dah urusan orang. Lama di alam barzakh, lama. Bukti sampai kini dunia kiamat. Berarti kalau di akhirat lah jauh, karena bahasanya di sana dipakai khalidina fiha abada. Jadi ada kata-kata abada di situ. Selama-lamanya. Tidak bisa kita membayangkan itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana kita selalu memperbanyak amal soleh. Itu saja tugas kita semasa hidup ini. Jadi jasad awak pagunalah lo, karena nanti seluruh jasad kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada suatu ketika satu hari nanti mulut manusia akan digembok, akan dikunci. Tidak bisa bicara. Waktu kali munaidihim yang akan bicara yang mana? Kedua tangan manusia. Tangan awak tukang ngecil nanti. Saja yang awak kerancuan tangan, saja yang awak tertangani, saja yang awak ambil, apa saja yang awak lakukan dengan itu, apa saja yang awak tunjuk dengan itu. Nanti dia akan ngomong. Wa tashhadul arjuluhum, kaki-kaki manusia akan menjadi saksi. Ampun jarang dibongkar masjid.
Aku jarang dibasuh dua. Oh, aku selalu dingin kali payo, hujan kali payo. Kok dia sembunyi gitu lah bengkak-bengkak. Aku kayak itu. Dia nanti akan ngomong, akan menjadi saksi. Maka jadilah anggota tubuh kita itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin beliau menyampaikan, nikmat seluruh yang ada di dalam tubuh dan di luar tubuh kita ini adalah karunia Allah. Mata karunia Allah, tangan karunia Allah, tangan kaki karunia Allah, organ tubuh ini karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa dan salah itu adalah kemaksiatan yang besar, kata beliau. Luar biasa. Jadi mari bapak-bapak ibu sakit ini pinggang dah baru datang juga ke surau kamu sholat dalam siji baik sholat hujan dari bapak ibu awak karena itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lebih berjalan dah baru jamaah risiko kan ada ala manudah digital dah. Pada jaraknya antara azan dan iqamah karena ada tempat lain bagi terlalu capek mana jangan capek mana. Tidak usah capek-capek mana. Kalau siku mungkin lain berapa? 5, 10, 20, terserah atur sajalah. Karena awak berjarak azan dan iqamah itu kapal perlu mungkin 10 atau 15 menit. Nah, ini yang jauh-jauh bisa datang. Azan itu aku nonyo mamangi orang salat. Nyo adoyo kadang-kadang begitu siap azan langsung kamai. Siap mereka salat. Tentu muazin semuanya. Itulah yang tinggal di masjid itu. Azan itu memanggil sholat supaya orang bangun puasa. Ayo tunggu dulu. Bahkan Rasulullah masih tadangannya sandal jauh, masih tadangannya orang bayar ditungguan tuh. Menunggu orang ibadah itu ibadah. Ibadah tidak boleh terkaja-kaja. Malam-lambean baru masalah. Yang fawailul lil musallin itu lalai. Lalai itu lalai dari segi waktu, dari segi bacaan, sholat tidak bermanfaat. Itu yang lalai itu. Waktu itu lama sudah ada azan loh. Oh duduk ya baru. Lampiran yang dulu jam 3 ada azan loh. Baru. Tapi kalau seandainya dalam ibadah tak kaja-kaja, tidak boleh. Maka ada aturan-aturannya. Nah, begini, itu contohnya. Karena ada sering yang kapatang masih mengadu juga baru capek mana biar ya aturlah. Mungkin 5 menit, 10 menit, gitu kan, 20 menit. Kan azan itu kan memanggil jamaah untuk sholat, berjamaah. Termasuk maghrib, tidak ada dong. Siap azan itu jedahkan dulu ke 3 menit, 4 menit. Tidak apa-apa. Tidak harus langsung. Azan, iqamat 5 menit, 10 menit setelah azan kecuali maghrib. Kadang-kadang kan ada nenek-nenek, kakek-kakek jauh-jauh. Kasihan beliau. Balari lo beliau tipu siko sesama Allah. Bukan sedang sembahyang. Kan susah juga itu kan. Bukan lo balari itu jatuh situ adalah siko lo, licin lo. Padahal tak boleh berlari-lari itu dalam ibadah. Jalan saja. Kemudian apa yang kamu dapati ikuti. Yang tinggal, bara tinggal, kejar. Tambah. Itu kode etik di dalam ibadah. Jadi kita sarankan bahwa jangan terlalu cepat jeda antara azan dan iqamah itu. Kadang-kadang kan terlalu cepat. Kasihan jamaah kita. Tujuan kita azan mengumpulkan jamaah. Semakin banyak jamaah, semakin hebat dan semakin bagus sholat berjamaah kita. Ya, Bu ya. Jadi jasad kita manfaatkan sebaik-baiknya tubuh kita ini untuk beribadah. Lapannya sholat sunnah awak Al-Quran. Sudah itu bego pandai bego berarti stay dulu menyenda zikir. Makanya ada di masjid-masjid ditulis oleh petugas masjid atau pengurus itu kan, jangan banyak bicara di dalam masjid, tapi perbanyaklah baca Al-Quran, sholat sunnah dan zikir. Betul.
Itu kemarin di istimewa kita baca itu. Wah, bagus juga ini dicontoh. Itu kan himbauan pengurus ataupun petugas masjid, jangan banyak bicara di masjid. Itu larangan tuh. Yang tak perlu nggak usah bicara. Tapi perbanyaklah berzikir, tilawah Al-Quran, sholat sunnah. Kan luar biasa itu himbauannya. Dilakukan itu oleh jamaah, oleh orang, itu kan pahala kebaikan itu bagi pengurus dan petugas yang menempel itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang terakhir, mau menit lagi. Sampai jam 6 jelas. An baitihi, tidak akan bergeser nanti kaki seseorang hamba di hari kiamat sebelum menyelesaikan tentang amanah yang dititipkan Allah, rumahmu. Rumah awak, asajo yang awak kerajuan di rumah tu. Makanya ada dalam riwayat dijelaskan, rumahmu jangan hanya dijadikan tempat hotel saja, hanya sekadar tempat lalu. Jangan hanya dijadikan sebagai restoran saja untuk makan saja. Jangan dijadikan sebagai hiburan rumahmu, hanya tempat lalu saja. Tidak boleh. Tapi jadikanlah, didiklah anak-anak kita, suami didiklah istri-istri kita untuk taat kepada Allah. Waktu datang ke rumah saji, ajaknya ke rumah saji, masuk dalam kategori lah masuk waktu pendidikan, suruhnya sekolah, suruhnya mengaji. Datang pesantren Ramadan, suruhnya pesantren Ramadan. Ajak dia bersurau. Kalau ada orang minum sih supaya orang berilmu. Banyak mungkin muratal-muratal Al-Quran dihidupkan di rumah itu. Jangan terlalu banyak hal-hal sifatnya yang mubazir. Kadang-kadang diciri, apa diciri? Tak. Ijo sudah mengerti. Nanti lebih. Tidak akan dihisap. Tidak akan lepas itu. Malah dirancang itu muratal Al-Quran. Jalih. Setidaknya jin kuntilanak itu jago. Tidak akan dekat itu. Jadi oleh sebab itu rumah yang dititipkan Allah akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Maka didiklah anak-anak kita menjadikan anak yang soleh dan soleha untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada kedua orang tua. Ya kadang-kadang awak di situ ribui di rumah, baca kak saya kadang-kadang baku hantam sebagai suami istri takut lah. Macam-macam saja. Jadi mari bagaimana kita jadikan rumah tangga itu, kalau tidak hati-hati tangga di rumah itu manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Sakinah mawaddah warahmah itu adalah hidupkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Jadi bapak-bapak, kalau ada istri awak salah dalam agama tegur. Ada anak-anak perempuan awak salah dalam agama, sapuhnya jadi padia saja. Ada namanya dalam agama itu dayus. Dayus, tahu dayus bu? Ndak yang ndak ketua pajak dulu loh. Pajak apa namanya? Oh dayus ya, nah itu loh. Itu ulang nama. Tapi dayus itu adalah membiarkan dosa dan kemaksiatan berada di rumah tangga sendiri. Contohnya istrinya tidak pakai jilbab, pakai kakadai, pakai kabasa, pakai kama, nyopat dia saja di suaminya, sanang malah hadinya. Itu dayus itu. Dayus adalah jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Berat. Jadi suami itu barik Bapak Ibu. Barik Bapak Ibu. Serius loh. Sarugo narako istri itu di suami itu. Benar Bapak Ibu. Makanya hati-hati kita. Menjadi suami itu tanggung jawab berat. Membiarkan anak gadis awak tidak pakai jilbab, menutup aurat keluar sepanjang untuknya membuat dosa. Itu ranggaya karena itu. Kenapa? Tidak ditegur sama ayahnya. Itu dayus itu, bukan gayus. Hati-hati. Bau surga haram baginya. Jangankan masuk. Nah, jadi bukan mudah, berat. Kalau dilakukan insya Allah. Ini kadang-kadang bagi ya mah, jadi apa yang ada di dalam jam.
yang belum halal kami pai keluar sudah dan sah sawantanya enggak bisa biko di bagian yang udah Mesir so pailah hanya dengan martabak Mesir nagadiwa juga padahal bukan suami dia. Hati-hati itu tidak bisa main-main didik anak awak ini kadang-kadang lah zaman mari tidak pulang ayam ada kapiamnya nyeribui ayam tadi kamu apa ikut tidak pulang ya anak gadisnya boleh malam pulangnya ni orang itu kan bahaya itu. Hati-hati Bapak Ibu ya, kita saling menyampaikan. Bukan punya anak dititipkan Allah itu berusaha untuk itu, tidak bicara aja. Jangan sampai dilanggar aturan agama. Beko bagalimang awak saudaraku. Awak banyak amal soleh, banyak kebaikan, tapi tidak mampu untuk mengalahkan maksiat yang ada dalam rumah tangga itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita saling sangat mengingatkan itu gunanya rumah tangga. Sebenarnya kan peran rumah itu banyak kok, rumah saji, rumah tangga, rumah adat itu sebenarnya itu tidak rapi dalam mendidik generasi kita. Jadi mari kita bersama-sama. Terakhir, dayus itu adalah sangat bahaya sekali terhadap bagi orang tua yang tidak mendidik anak-anak dan generasi kita. Jadi kepada anak gading-gading pakai jilbab kalau tutup aurat. Ini terang aku. Tidak ada ceritanya. Bila tidak menutup aurat di rumah boleh baca An-Nur 31. Itu jelasin apa? Kasih saja aurat awak boleh longgar An-Nur 31. Boleh. Jadi boleh anak-anak bapak Anda pakai jilbab di mana saja, ke siapa saja. An-Nur 31. Jelas di sana kepada suami awak dan suami kawan. Awak tuh bukan menebak itu, tapi di sana bahasanya suami. Nah, itu boleh tuh. Ayah. Jadi kepada ayah tuh makanya boleh adik-adik remaja putri boleh buka jilbab di rumah gitu kan. Enggak apa-apa. Karena ada celana sinjil. Kakak, abang laki-laki boleh, adik boleh. Ada 13 kalau tidak salah di sana tuh, An-Nur 31. Jadi makanya hati-hati, jangan sampai salah kita di dalam berbuat dan beramal. Baik Bapak Ibu, sudah lewat 5 menit. Alhamdulillah, ini adalah episode yang terakhir saya di sini untuk tahun ini, Ramadan ini, karena malam sudah kemarin dan ini adalah subuh. Dalam penyampaian nama tadi kurang lama ini yang tidak pada tempatnya, mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Lain dimakan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah kalau Allah izinkan kita ketemu nanti di tahun yang akan datang. Kalau lain ada pengurus mobil tapi hati-hati juga. Jadi lah mulai penuh, tidak pernah tinggal dulu. Nyok kurang kadang telepon langsung, kadang-kadang saudara langsung. Nah jadi saya tidak pernah tinggal dulu. Jadi berlomba-lomba malah untuk 2005 salah lalu yang berisi kawan-kawan yang lain. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kurang kampung saya risiko yang tidak tersebut nama satu persatu atau tidak tersapa yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan yang salah dan khilaf tersebut. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, bertanya Bu, tanya penelitian dulu. Lah apa ni? Ayo. Untuk orang tadi, kalau dengan bapak angkat dan ibu angkat gimana? Nggak boleh, tetap. Kan angkat mah, nak kandung no. Angkat tiri sama itu. Kalau rumah tu kalau dapat bapak angkat. Nggak boleh, ya. Paham itu, paham. Kita paham maksudnya. Bapak angkat tetap bukan mahram kita. Bersih lagi ya. Bersih lagi. Jaga aurat. Anak gadis awak jago. Karena itu bukan ayah kita, bukan ayahmu. Tidak dalam daging. Kadang-kadang kini pun pakai angkat namanya begini. Nak kandungnya satu bulan. Kau pilih kelebihan tu. Tidak boleh. Jadi ayah angkat, bapak angkat,
tetap kita menjaga. Atau ada anangke bersih, aku punya anangke bersih. Kalau dia telah balik berakal, jaga. Tidak ada ceritanya. Kalau baju berakalnya tetap batang dua bunyinya. Tetap dia bukan mahram saya. Kalau suami kakak atau suami adik, Suami kakak, suami adik, tetap jaga. Tidak boleh. Karena nanti dia berhak nikah dengan kita. Nah gitu. Ya. Iya Bu. Oh banyak mah. Masya Allah. Beda bagus. Ah gitu. Enggak di awal ada bagus. Kampung nggak berima. Kampung mah. Iya Bu. Kita nggak punya anak gadis, tapi anak gadis orang dititipkan di rumah kita. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tetap jaga. Bukan itu kan dijemput oleh laki-laki gitu kan. Oh jangan. Itu tidak mana kita namanya tuh. Kalau beliau itu sudah menitip sama kita atau kita mengambil nangkat, itu sudah tanggung jawab kita. Ya, tapi ini anak kos. Udah dibilang, tapi enggak. Akhir peraturan di kos tuh. Lain deh. Jam sekian masuk. Kalau nak cari kos lain. Nah, itu ada. Iya. Tetap aja ada yang menjemput tuh. Oh gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf. Mohon izin Ibu ya. Awak ada contoh dulu. Almarhum, Masya Allah luar biasa beliau. Pak Datuk, mungkin Bapak Ibu tahu yang dinas pendidikan. Pak Nur Amin almarhum. Beliau kan punya rumah kos ada 11 di Pecatu. Karena saya termasuk di sana ada sering kajian. Itu beliau sangat luar biasa. Setiap sepekan, setiap sebulan diadakan anak-anak itu bimbingan kerohanian. Kemudian dibina mentalnya. Tidak boleh ada laki-laki lain yang menjemput dia. Beliau memang kasih warning seperti itu. Tidak boleh. Kalau bukan abangnya, kakaknya yang kandung dan sebagainya, kalau menyapin lapor. Kemudian siapa dia? Tapi kalau hanya, mohon maaf ya, kalau cowoknya nyebut, hati-hati membuka peluang dosa. Dosa awalnya kena ini. Ibu kos dan bapak kos. Itulah sambutan dakwah tuh. Ambo saran anak ambo, Bu. Anak ambo kuliah di Siko, sekolah di Siko, tolong titip. Berarti ayahnya tinggal, ayahnya dapat. Walaupun ayah kos, kan amanah. Apapun terjadi nanti itu sudah tanggung jawab kos. Iya kan? Tidak bisa waktu itu. Apapun terjadi, balanggahnya di jalan, sakiinyo, kecelakaan dan segala macamnya. Siapa yang tahu? Ibu kos. Atau kriminal tindakan, ibu kos. Ada sabu-sabu di situ kok, ada narkoba, ibu kos dicari. Masuk ada ketumbin sabu ibu kos. Jadi tidak lepas. Makanya perlu kita berjali-jali. Nah, gitu. Jadi kita ketatkan kedisiplinan ibu bapak semuanya. Kalau kita ada rumah kos, maka penting juga ada peraturan-peraturan tertentu. Bukan hanya berbunyi, bukan hanya bertulis, dilakukan. Kalau tidak, mohon maaf ya nak ya, mohon maaf sekali lagi. Mama, ibu di sini bukan hanya cari duit. Duit itu sabaralah, tapi tanggung jawab. Itu luar biasa itu Bapak Ibu, tanggung jawab itu. Ayah zaman dia menyarankan bahwa dan bahwa tanggung jawab itu. Jadi kalau tidak ada apa-apa, sebaiknya kalau tahu kasih dia nasihat, arahan. Kalau tidak bisa mengindahkan, lebih baik tidak. Nah gitu, lebih baik tidak. Kalau aku punya rumah kos kayak gitu diterapkan, tapi aku tidak punya rumah kos. Nah gitu. Iya Pak. Ikut jam tambahnya Bu ya. Di luar jam wajib Bu. Iya Pak. Oh gitu ya Pak ya. Sudah Pak. Anak yatim yang pertama sekali ada yang menyatakan dalam jumhur ulama sampai dia berkeluarga atau berumah tangga. Jadi kalau ada anak yatim dalam urusanmu, urus sebaik-baiknya. Kalau dia telah mampu, telah berkeluarga, serahkan harta itu kepadanya. Berarti kan dia udah mampu, udah berdiri nanti itu. Kalau dia belum berkeluarga, maka batasannya itu
Dari segi umur ada yang menyatakan sampai dia kuliah statusnya gitu kan, karena itu kesempatan dia untuk berkeluarga. Artinya kalau dia belum bisa amanah, jangan serahkan harta itu kepadanya dulu. Itu dalam masalah harta yatim tuh, khawatir nanti dia tidak mampu mengelola dan tidak mampu dia untuk mempergunakan sebaik-baiknya. Kalau dia telah mandiri, telah ada kemampuan bagi dia, atau dia belum sampai, kalau kuliah aku mau berapa? Tamat kuliah apa? 21, 22, atau mungkin mau 17, 18, 20 dia sudah keluarga, berarti kan udah berdiri itu, maka serahkan kepada dia. Jadi ada ulama menyatakan sampai dia hidup bisa mandiri. Nah, gitu Pak. Kemudian yatim itu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, kita saling berbagi saja. Langsung. Anak yatim ini tanggung jawab kita adalah bukan hanya sekali setahun, tetapi harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Maka janganlah harta anak yatim itu ditahan, mau kasih ditahan tuh. Ambo karena kadang-kadang sering mendengar pengumuman hari Jumat itu laporan pengurus kas anak yatim 500 juta sampai 100 juta, memang banyak, kadang puluhan juta, pengeluaran nol. Wah, kok ada yang tidak yatim kok? Berarti di kaluan gua bilang sekali setahun. Memang anak yatim kok duit sekali setahun? Tidak, tapi berikan santunan kepada dia, itu hak itu sebenarnya, itu bukan hak kita. Di mata rata di bawah, itu salah waktu. Bagaimana? Maka ada masjid yang kita sarankan, santuni dia mungkin sekali sepekan, ajaknya wirid kembali. Setelah wirid, lagi nasihat, lagi haram, lagi bimbingan. Nah, kemudian santuni dia, atau langsung ke sekolahnya jadi yuk, langsung ke tempatnya ngaji jadi yuk dari masjid. Tidak masalah. Atau langsung dia setiap ada kajian itu sekali sebulan atau sekali barat, mungkin keperluan kegiatan sekolahnya kita kasih langsung. Itu yang bagusnya, karena anak yatim di sana adalah kebutuhannya sama dengan kebutuhan kita. Itu cara dalam penempatan saja. Ya Pak ya, ini batasannya sampai dia hidup mandiri, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena udah lewat seperempat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib.